Saya di tahun 79, tiba-tiba saya kepingin ke Jakarta, ngikuti jejak Pak Haji. Artinya jejak yang penting saya bisa bernyanyi secara skala nasional. Betul. Dan Allah kasih. Allahumma Allah kasih. Saat itu ada rival saya, Ebit Keadi, maaf Om Ebit. Maaf Om Ebit. Yang lagi di atas kebetulan saya market. Lewat Ebit. Pak Haji yang bicara ini. Kalau filmnya saya memang saat itu juga tidak ada lagi kecuali Ranu. Jadi saya berkiblat kepada dia bagaimana caranya bisa seperti Ranu dan Ranu bisa dibawa saya. Begitu kira-kira. Om Ranu, terima kasih, mohon maaf nih. Ini mohon maaf banyak di sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa juga Forsa tentunya rahimakumullah. Hari ini tamu saya, Masya Allah, sahabat lama ini. Amin. Beliau seorang aktor film, seorang seniman musik, penyanyi, seorang politisi. Amin. Tepuk tangan buat Jamal Mirdad. Masya Allah. Amin Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Haji. Masya Allah. Apa kabar Bung Jamal? Alhamdulillah. Yang penting pertama kecuali bersyukur pada Allah. Dalam segala hal yang telah diberikan oleh Allah. Dan sesuatu yang buat saya yang sangat menggembirakan. Hari ini saya bisa bertemu dengan pujaan saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yaitu Bapak Haji Romai Rama. Kalau tadi ada tepuk tangan, sekarang juga saya mohon tepuk tangan. Ya. Amin. Saya mau diapain Pak Haji? Bung Jamal, ini biasanya kan kita podcast ini tujuannya kan bahwa banyak masyarakat di luar sana yang ingin lebih dalam mengetahui figur-figur idolanya, untuk mendapatkan katakanlah inspirasi atau pencerahan atau mendapat keteladanan dan sebagainya, sehingga podcast ini bisa memberikan sesuatu buat masyarakat pada umumnya lah seperti itu. Oke, kalau gitu saya mulai. Mohon maaf ini dari keluarga misalnya. Baik, Pak Haji. Antum dari keluarga dari ayah ibu siapa, kemudian saya dengar kan keluarga kiai juga ini, keluarga pesantren ini, Masya Allah ini. Bagaimana Bung Jamal? Kalau sebelum itu saya minta izin copot kacamata dulu nih. Ya Pak Haji, paling tidak memang setidaknya rasa syukur kepada Allah yang tidak ada hentinya mudah-mudahan sampai akhir hayat. Amin. Karena saya dilahirkan dari kedua orang tua saya ini yang subhanallah. Artinya dari keluarga yang dekat kepada Allah. Amin. Kalau bisa dibilang sekarang itu para aulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari mbah-mbah saya dan lain sebagainya. Walaupun saya memang mengambil jalur ini, tapi mudah-mudahan jalur ini membuat manfaat buat saya, sekeluarga dan khususnya untuk para umat. Kira-kira begitu. Jadi kalau Pak Haji tadi menyampaikan bahwa saya memang dari keluarga pesantren, dari keluarga para kiai dan lain sebagainya. Iya memang alhamdulillah. Siapa ayah antum? Kiai Haji Mabruri. Masih ada? Alhamdulillah sudah diambil Allah. Oh, Allahumma ghfirlahu warhamhu. Amin. Terus dari ibu? Ibu alhamdulillah. Jadi berdua sudah sama-sama. Oh, Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Kemudian Anda bersaudara berapa orang? Saya 10 Pak Haji. Masya Allah. Saya nomor 9. 10 dan nomor 9? Iya, nomor 9-nya gantengnya kayak gini, gimana yang nomor di atas. Gimana? Setuju ya? Setuju. Kira-kira begitu ya. Gimana nomor 1? Apa Haji? Allah. Ya. Oke. Iya. Saya lihat Pak Haji pasti lihat saya terus ganteng pasti masih. Betul Pak Haji? Lihat saya terus karena saya ganteng Pak Haji. Iya betul. Iya Pak Haji.
Oke. Anda, Masya Allah, saya bikin film, membintangi film, Bung Jamal. Iya. Anda bikin berapa kali? Udah, kalau yang produksi sendiri, perusahaan sendiri baru 3. Tapi kebetulan yang terakhir saya dapat itu yang Ramadan Ramuna, saya dapat Citra. Kebetulan. Bukan kebetulan, memang Allah suka kehendaki. Iya. Ramadan Ramuna itu yang dapat Piala Citra. Itu dia udah mendapat Piala Citra. Iya, Pak. Bayangkan itu, bikin film berapa? Berapa main film? Berapa kali? Kalau film mungkin tidak begitu banyak, sinetron. Dan lebih banyak ke nyanyi kan. Saya kan ngikut Pak Haji. Jadi beliau ini Iya. adalah pemenang Piala Citra peran utama. Iya, Pak Haji. Dari film Ramadan Ramala ya. Iya, Ramuna, Pak Haji. Ramadan dan Ramuna. Ramula. Iya. Di situ pula lah beliau nih kemudian menjadi Ramadan dan Ramula beneran gitu kan. Iya. Oke. Kemudian dari film, terus Anda pernah produksi sendiri juga? Produksi sendiri, itu produk sendiri, Pak Haji. Iya. Itu juga saya ngikutin Pak Haji. Gitu. Boleh kan ngikutin dari belakang terus Pak Haji. Walaupun gak bakal bisa nyelip gitu loh Pak Haji. Oke. Iya. Oh, itu produksi sendiri ya? Produksi sendiri Pak. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Dari situ Anda main sinetron. Main sinetron. Kira-kira judul-judul masih ingat nggak judul sinetron? Banyak Pak Haji ya. Banyak ya. Banyak. Karena kita tahun lama jadi kalau diingat-ingat ya agak cenderung lupa. Betul. Film, sinetron, terus. Iya. Bagaimana Anda terus kemudian terjun ke menyanyi? Menyanyi seperti apa tuh awalnya? Saya justru awalnya karena nyanyi Pak. Oh, penyanyi. Saya di tahun 79 tiba-tiba saya kepingin ke Jakarta ngikuti jejak Pak Haji. Artinya jejak yang penting saya bisa bernyanyi secara skala nasional. Gitu. Dan Allah kasih. Allah Allahumma kasih. Itu kira-kira. Mungkin saya tidak terlalu banyak proses tapi memang Allah tempatkan di situ. gitu, Lalu kemudian yang terus ke kanan kiri dan lain sebagainya. Mungkin memang karena saya selalu senang dengan Pak Haji, berkah itu datang ke saya. Allahumma sholli. Bagaimana? Tepuk tangan. Masuk. Oke, jadi menyanyi Anda sudah menghasilkan berapa lagu kira-kira? Saya berawal dari lagu pop. Tahun 80 awal Januari saya keluar yang dibawa sama Mas Haryanto. Favorit grup ya. Iya, favorit grup. Yaitu lagu pop yang judulnya Hati Selembut Salju. Kebetulan saya memang hati saya seperti itu, Pak. Iya, ya. Boleh Pak Haji ya? Boleh loh ya. Ini saksinya Adi Mulama ini. Amin Pak Haji. Pak Haji senyum terus. Saya lebih senang kalau Pak Haji banyak senyum. Iya. Nah, kemudian Allah kasih album pertama itu memang prosesnya juga subhanallah itu Pak Haji. Masya Allah. Begitu datang Allah kasih tunjuk, Allah ketemu Pak Haryanto langsung ndak kanan ndak kiri nggak pakai ini itu. Besok nyanyi. Subhanallah. Baik. Dan begitu langsung diproduksi, langsung dikeluarkan langsung. Saat itu ada rival saya, Ebit ke Adi, maaf Om Ebit. Maaf Om Ebit. Yang lagi di atas kebetulan saya market. Subhanallah. Lewat Ebit. Pak Haji yang bicara ini. Kira-kira begitu. Satu ini lifting sama Ebit ya? Iya. Gitu. Satu lifting sama Tapi Ebit. dia lebih memang di atas. Iya. Jadi dulu favorit saya memang Pak Haji. Kemudian gambaran saya karena mungkin color suara saya agak sedikit sama dengan Om Ebit. Om Ebit apa kabar Om? Baik ya? Oke. Nah, jadi kemudian ke situ. Lalu kalau filmnya saya memang saat itu juga tidak ada lagi kecuali Ranu. Jadi saya berkiblat kepada dia bagaimana caranya bisa seperti Ranu dan Ranu bisa dibawa saya. Begitu kira-kira. Om Ranu, terima kasih, mohon maaf nih. Ini mohon maaf banyak di sini nih. Ini di studio Om Mahirama nih saya banyak maaf nih sebetulnya. Iya. Oke. Rano Karno yang keren. Iya kira-kira. Oke. Padahal ganteng saya loh Pak Haji. Saya yakin Pak Haji juga bilang kayak gitu tuh. Saya yang muji siapa kalau tidak diri sendiri sama orang tua saya Pak Haji. Benar. Bahasa dipuji emang faktanya gitu. Dengar saudara-saudara? Nah itu. Ini saksi ini. Baik Pak Haji. Oke, jadi dari film nyanyi dulu Pak Haji. Baru ke film. Ke film. Iya. Di film sampai mendapat Piala Citra. Iya. Kemudian dari sana bagaimana Anda bisa terjun ke politik kemudian? Karena saat itu sudah kira-kira 15 tahun dalam dunia film dan nyanyi. Agak sedikit kendor.
marketingnya, marketnya, kemana saya harus melangkah lebih ini, kalau supaya saya bisa mengikuti jejak atau bisa lebih improve ke dalamnya pemerintah kalau saya tidak masuk ke dalamnya. Lalu kemudian saya kepingin, saya pelajari apa sih yang namanya yang DPR dan lain sebagainya. Oh kalau gitu saya harus lewat jalan sini juga. Saya coba. Pertama kali saya memang membuat partai sendiri. Ya, nama partai saya Partai Nusa Bangsa. Saya tidak iklan tidak, tapi memang kalian harus tahu. Nama partai saya Nusa Bangsa. Mohon Pak Haji. Mohon maaf Pak Haji. Jadi melalui ini saya juga sedikit mempromosikan. Saat itu Pak Haji banyak senyum, saya senang. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, memang maha besar Allah. Kemudian PNB berdiri dan saya sudah dapat kira-kira kurang lebih 5 DPD. 7 atau 8. Saat itu sedang ada sesuatu, maka kemudian di stop. Gak ada sesuatunya. Di stop apa Anda stop? Di stop. Ada yang nyetop? Ada yang nyetop. Mungkin saya tidak bisa bicara sini, nanti tanpa di sini saya bicara sama Pak Haji, boleh Pak Haji ya? Lagi, oke. Maaf. Ya. Kemudian tidak lama vakum, tapi hati saya dan pikiran saya ada di situ. Lalu kemudian nggak lama Mas Prabowo bikin partai. Ya. Kemudian Mas Prabowo dan orang-orangnya saya dipanggil untuk sama-sama bergerak lewat sini. Saya berpikir lagi kemana partai saya nanti. Tapi nggak apa-apa, yang penting saya ada dalam situ. Kemudian saya masuk di dalam Mas Prabowo punya partai. Dan sampai sekarang saya kira kalau saya sebut nama Prabowo juga mungkin sudah tahu partainya apa. Kalau mau saya sebutkan partainya ya Wani Piro. Pak Haji. Memang harus guyon Pak Haji. Supaya saya bisa lebih cepat muda ya, awet muda kayak Pak Haji. Iya kan? Mas Bima betul? Betul. Darah muda. Kemudian darah muda. Oh itu luar biasa itu Pak Haji. Tidak ada yang saya tidak bisa melakukan lagu-lagunya Pak Haji. Yang paling saya cintai, saya stop, saya punya bicara. Lu kok jadi saya banyak bicara Pak Haji ya? Ya harus. Di podcast itu harus banyak bicara. Oh gitu Pak Haji ya? Allahu Akbar. Kebetulan di sana saya juga ketua bidang kesenian di DPP-nya, ditempatkan di situ. Dan ya sepertinya bermanfaat. Mudah-mudahan memang manfaat. Dan sampai sekarang ini. Saya berada di DPR RI 2 periode, hanya tahun ini saja belum, tapi insya Allah Gerindra memanggil untuk kembali masuk ke DPR RI lagi. Dan itu saya serahkan kepada Allah. Iya kan Pak Haji? Bagaimana tidak diserahkan? Memang hidup saya serahkan kepada Allah. Masya Allah. Saya yakin penempatan itu tidak akan yang namanya salah Allah menempatkan. Mal kau di sini, amin ya Allah. Mal kau jangan di sini, amin ya Allah, itu yang terbaik. Kata Pak Haji lah. Iya kan Pak Haji? Insya Allah. Ya. Oke, jadi begitulah. Ternyata nggak beda jauh sama Rhoma Irama ini. Amin, subhanallah. Iya. Ini nggak salah kalau saya bilang bahwa saya, Bang Haji ini panutan saya. Betul? Buktinya saya insya Allah itu namanya berkah. Saya mengikuti dalam dunia nyanyinya. Saya golden record saya terlalu banyak. Golden silver saya terlalu banyak. Apa segala macam. Bukan untuk disombongkan, tapi Allah memberi ini karena saya memang salah satunya. Saya senang dan mencintai Bang Haji Rhoma Irama dan karya-karyanya. Mana ada yang seperti Bang Haji Rhoma Irama? Nggak ada. Saya mau langkahkan kaki 5 kali kalau ada yang melewati Bang Haji Rhoma Irama. Tidak akan bakal ada. Saya tidak promosi, tidak perlu dipromosikan lagi. Saya sedang ikut promosi di sini. Bang Haji ya. Ikhlaskan Bang Haji. Amin. Oke, jadi memang kadang-kadang begini ya. Dari seni itu kita punya popularity. Iya. Dari sana kemudian ditarik ke film kan, dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan di film. Yeah. Dari film terus popularity kita juga membuat dunia politik juga tertarik untuk mengambil kita dalam rangka apa? Ya, peduli dengan situasi Indonesia. Mungkin kurang lebih Pak Haji, mohon maaf. Pendulang ya. Pendulang suara partai Pak. Dibutuhkan kan orang-orang yang populer. Gitu. Baik Pak. Dan sampai sekarang pun kita melihat teman-teman kita ya. Banyak yang sukses di politik. Dan memang politik ini sesuatu yang
yang nggak boleh nggak boleh apatis loh kita terhadap politik. Ya. Karena politik itu sesuatu yang untuk bagaimana mengatur kehidupan berbangsa lebih baik kan gitu ya. Baik, Pak Haji. Seandainya kita punya satu modal atau satu upaya atau satu talent atau sesuatu yang bisa disumbangkan kepada bangsa ini melalui politik, kenapa tidak gitu kan. Oleh karena itu misalnya di Amerika sendiri kan banyak bintang film Schwarzenegger jadi wali kota lah. Bahkan ada yang jadi presiden siapa? Reagan. Ronald Reagan jadi presiden gitu kan. Nah, karena memang demikianlah artinya kehidupan ternyata antara film, seni musik dan seni politik itu ternyata Keterkaitan dua ya. Berkaitan ternyata loh kalau kita perhatikan ya Bung Jamal. Yeah. Oke, selanjutnya apa yang menjadi obsesi Bung Jamal ya? Sampai saat ini kan Anda belum resign ya dari politik ya? Belum. Oke. Belum. Apa yang menjadi obsesi Bung Jamal ke depan? Apa yang belum saya capai? Apa yang ingin saya capai? Seperti itu apa kira-kira? Insya Allah kalau Allah memberi panjang lebar hidup saya, satu yang saya minta dengan Allah itu adalah ridhonya Allah. Amin. Untuk saya lebih bermanfaat bagi nusa dan bangsa, amin, terutama keluarga saya. Nah, dalam itunya apa? Melalui politik. Okay. Tapi tidak cuma politik, karena hidup saya memang ada di entertain dan politik. Okay. Jadi berpolitik melalui entertain saya pikir lebih sempurna menurut saya. Gitu ya. Karena apa? Politik saja kalau kita di Indonesia mungkin agak sedikit tidak diwarnai dengan satu kegembiraan. Tapi kalau melalui entertain sedikit-sedikit tidak terlalu banyak. Ya? Seperti yang sekarang barusan ini. Seorang mungkin mudah-mudahan ketawa dan senang. Ya. Tapi mudah-mudahan isinya itu ada dan bermanfaat. Saya kepingin bicara tentang politik lebih dalam lagi ini. Baik. Karena kita sebagai seorang seniman ya. Iya Pak. Barangkali pandangan kita terhadap politik ini agak beda dengan para politisi pure gitu. Pasti. Ya. Saya setuju Pak. Di dalam berpolitik ini kan ada politisi murni. Iya. Ada pedagang yang berpolitik. Ada seniman yang berpolitik. Iya. Saya kepingin tahu pandangan Anda tentang bagaimana politik di Indonesia dalam konteks pemilu sekarang ini seperti apa menurut pandangan Anda ini? Oh iya, sederhana Pak Haji. Politik pemilu yang bakal tidak lama lagi kita lalui ini, kita sama-sama merayakan kurang lebih 3,5 bulan lagi ini. Mudah-mudahan harapan saya menjadi satu politik yang memberi contoh kepada seluruh masyarakat bisa dinikmati, tidak ada satu kecurangan, tidak ada satu perjalanan yang membuat politik ini merusak regenerasi dalam arti kata menghalalkan dengan segala cara. Kemenangan itu akan jernih, kemenangan itu akan sempurna dan kemenangan itu bisa dinikmati rakyat seluruh Indonesia kalau memang jalannya itu benar dan lurus. Apabila calon-calon kita baik calon presiden dan wakilnya itu memang betul-betul melalui jalan yang lurus. Sebab apapun ihdinas siratal mustaqim, itulah yang sebetulnya kalau politik bisa melalui jalan tersebut setidaknya 90%, kalau yang 10% ada sedikit kotor-kotor, hal yang wajar karena manusiawi. Insya Allah negara akan menjadi makmur, masyarakat akan menjadi indah. Kalau sudah indah berarti semuanya nikmat. Kalau sudah nikmat, nah Pak Haji tahu sendiri. Ya Pak Haji ya. Pemilu ke pemilu memang selalu diwarnai oleh katakanlah berbagai macam sengketa ya. Iya Pak. Kita berharap kali ini memang pemilu bisa merupakan pemilu yang damai, pemilu yang bermartabat ya, pemilu yang amin demokratis. Amin Pak Haji. Sehingga bisa tercapai yang dikatakan pemilu damai itu. Ya Pak Haji. Amin Pak Haji. Oke, pemirsa, waktu yang berharga ini tentunya mudah-mudahan kita terinspirasi bisa untuk melihat ke depan sesuai dengan talent kita, bakat kita masing-masing untuk bisa diambil manfaat dari acara ini. Terima kasih atas perhatiannya Bung Jamal. Matur nuwun atas kehadirannya. Boleh saya sedikit
menyampaikan Pak Haji sebagai orang yang mencintai Pak Haji. Monggo. Ya. Mana tepuk tangannya? Situasi yang seperti ini menurut saya Pak Haji memang perlu wadah-wadah yang seperti Pak Haji kelola. Kemudian perlu para tetamu atau tamu-tamu ini yang datang untuk ikut menjernihkan suasana Indonesia yang kita tidak berharap nanti ada istilah cumpang-camping. Dan Pak Haji Omair Rahma sudah sangat tepat sebagai terdepan. Sebagai terdepan dalam segala halnya. Beliau, Pak Haji ini menurut saya, menurut pengamatan saya, sudah memiliki dalam segala hal. Dalam segalanya. Jadi saya mengajak teman-teman terutama di dunia artis apapun, mari kita mendekat kepada Bang Haji Omair Rahma. Kita bersama-sama Bang Haji Omair Rahma. Coba kita saling membicarakan, kita mengambil banyak hikmah berkah ilmu dari Bang Haji. Sebab ini bukti yang sudah nyata. Bang Haji, apa yang tidak dilakukan? Dari mulai seni, tidak perlu kita ragukan. Semua berawal dari Bang Haji. Dan Indonesia bisa berjoget, tapi tanda kutip joget yang positif. Yang positif. Ini ada dua nih Bang, saya nggak tahu nih. Dari politik, apa yang tidak Bang Haji lakukan? Mungkin agar syok-syok, tapi niat Bang Haji sangat luar biasa. Ini yang perlu teman-teman sebagai artis, seniman, budayawan, dan sebagainya. Mari kita bersama-sama. Saya senang. Ini di studio mana namanya nih, Mas? Bisikan Roma, Soneta. Bisikan Roma, Soneta. Ya. Saya ajak kemari. Telepon saya, kalau tidak tahu rumahnya, tempatnya, telepon saya. Saya ajak ke tempat Bang Haji, semua kita bicara sama-sama. Apalagi menghadapi pemilu tersebut. Bikin adem, bikin tenang, bikin senang. Nggak usah kita bicara terlalu jauh-jauh. Lihat Pak Haji saja kita sudah tenang. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih waktunya dan lain sebagainya. Mas Bima, terima kasih banyak. Ya, tadi saya diantar sama adik kita Rere dan teman-teman. Oke. Jadi telepon karena ditelepon. Abi ada Bang Haji mau ini sama ini saya bilang, oh ya udah siap. Saya bilang, ada acara yang lain mungkin saya bisa cancel karena saya harus ketemu Bang Haji sebenarnya. Dan ternyata ini buah nih Bang Haji ternyata. Buah yang luar biasa. Iya kan Pak Haji? Iyalah, iya. Terima kasih Pak Haji, terima kasih segala macam kesempatannya dan hari di sini disuguhin apa yang tadi ada ini ada itu. Kalau saya tadinya nggak segini tadi segini. Tapi sekali lagi kalau saya belum menyampaikan kepada Bang Haji, saya masih ganteng Pak Haji. Masih ganteng ya. Ganteng banget. Ada banget ya loh ya saudara. Amin. Yang penting hatinya yang ganteng. Betul Pak Haji ya? Supaya bisa dapat seperti Pak Haji, ganteng hatinya, ganteng orangnya. Terima kasih Pak Haji, terima kasih banyak. Mas Turun, Assalamualaikum. Baik pemirsa dan Forsa, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.